Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Hussein, dan di video sebelumnya kita sudah membahas soal tentang bagaimana cara membaca mikrometer sekrup. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal tentang kalor. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like dan bantu untuk di subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang ya. Terima kasih. Dan ini dia soal tentang kalor. Perhatikan bagan perubahan wujud zat berikut. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor lebur es 340.000 Joule per kilogram, maka pada saat perubahan suhu pada proses K ke M diperlukan kalor sebanyak titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya cukup mudah. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan bagaimana cara menghitung kalornya adalah di sini diminta adalah kalor yang dibutuhkan dari proses K ke M ya. Jadi kita harus mencari kalor dari titik K ke L dulu. Di sini kita menyebutnya dengan Q1 ya. Kemudian kalor yang dibutuhkan dari titik L ke M, di sini kita menyebutnya dengan Q2. Oke. Untuk menghitung Q1 ya. Di sini kita perhatikan grafiknya, garisnya itu naik ya. Itu menunjukkan bahwa dia mengalami perubahan suhu. Rumus yang digunain adalah M dikali C dikali delta T. Kita bisa menyikatnya dengan Q macet ya. Di sini M itu adalah massa. Nah, kalian perhatikan di sini massanya diketahui 100 gram dan kalian harus hati-hati dalam melihat satuan. Dan di sini kalian lihat massa di sini satuannya dalam gram, sedangkan kalor jenisnya dalam kilogram ya. Nah, jika terjadi perbedaan seperti ini, maka kalian harus mengubah salah satu satuannya. Nah, yang dapat diubah satuannya adalah massa. Kenapa? Karena untuk kalor jenis itu ada banyak satuannya ya, ada Joule, kilogram, derajat Celcius. Sehingga kalau satu diubah maka mempengaruhi satuan yang lainnya. Sehingga yang paling memungkinkan untuk diubah satuannya adalah massa. Jadi massa lah yang mengikuti satuan dari kalor jenis. Maka massanya harus dirubah menjadi kilogram. Bagaimana caranya? Gampang, tinggal kamu bagi 1000, yaitu 100 gram dibagi 1000 adalah 0,1 kilogram. Oke. Kemudian C di sini adalah kalor jenis. Nah, biasanya kalau di dalam soal seperti ini suka ada kalor jenis es, kalor jenis air. Nah, untuk C untuk Q1 di sini, karena di sini titik K dimulai dari suhu minus 10 derajat. Nah, kalian perhatikan di sini ya, di sumbu Y ini ada keterangan huruf T dalam kurung derajat Celcius. Artinya di sumbu Y ini dia menunjukkan suhu ya. Di titik K suhunya dari minus 10 derajat sampai ke 0 derajat nantinya. Nah, minus 10 ini artinya dia wujudnya berbentuk es. Sehingga C-nya di sini adalah kalor jenis es. Jadi di sini kalor jenis S-nya adalah 2100, maka kita masukkan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu delta T itu apa? Delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, di sini dari titik K ke titik L perubahan suhunya berapa? Dari minus 10 ke 0, maka perubahan suhunya itu adalah 10 derajat ya, karena dia naik ya, jadi bukan minus melainkan 10 derajat Celcius. Ya, di sini kita tulis 10 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini satuannya kita bisa coret dulu ya. Yang mana satuannya kita coret? Yaitu kilogram. Kita coret dengan kilogram. Celcius kita coret dengan Celcius. Karena di satuan kalau jenis ini dia per ya, jadi bisa dicoret dengan satuan dari massa dan juga satuan dari delta T-nya. Kemudian nanti akan tersisa satuannya adalah Joule seperti ini. Lalu angkanya tinggal kita hitung, karena di sini ada desimal, maka desimal ini bisa kamu coret nolnya dengan 0 pada 2100 maupun pada angka 10.
Nah, di sini kita coret saja dengan 2100 misalkan. Sehingga hasilnya menjadi 1 dikali 210 dikali 10. Hasilnya menjadi 2100 Joule. Nah, itulah nilai dari Q1. Lalu bagaimana dengan Q2? Q2 kalian lihat di situ grafiknya lurus, artinya tidak ada perubahan suhu. Maka rumus yang kalian bisa pakai adalah M dikali L ya, yaitu massa dikali L itu adalah kalor lebur ya. Massanya sama seperti tadi 0,1 kg, kemudian dikali dengan L. L itu adalah kalor lebur es, yaitu 340.000 Joule per kilogram. Oke. Kemudian bisa kita coret seperti tadi satuannya kilogram dengan kilogram. Kemudian yang desimal kita coret juga. Maka hasilnya menjadi 34.000 Joule. Ya, seperti ini. Maka kalor yang dibutuhkan pada perubahan suhu dari proses K ke M tinggal kita jumlahkan saja. Maka Q totalnya adalah Q1 ditambah Q2. Jadi 2100 Joule ditambah 34.000 Joule, maka hasilnya menjadi 36.100 Joule. Nah, bagaimana? Cukup mudah kan ya? Jadi jawabannya itu adalah yang B. Seperti itu ya. Mungkin sampai sini saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, share, and bantu di subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang. Dan jika mungkin kalian ada request soal tentang apa yang pengen dibahas di video berikutnya, bisa kalian komen di channel saya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.